Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Hendra Tobing dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program Dahsyat Firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan agar kita dapat mengerti dan memahami serta melakukan setiap firman yang kita pelajari. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bekerja, berusaha, kami masih diberikan kesempatan untuk belajar, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus pimpin, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan menerimanya, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita banyak mendengar bahwa tahun 2023 dikatakan orang masa-masa sulit, masa-masa gelap, masa-masa sukar, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Karena ada satu pujian berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk berbicara tentang optimis di dalam Tuhan. Bilangan pasal 13 ayat 30 firman Tuhan berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bilangan pasal 13 ini merupakan suatu laporan yang disampaikan oleh Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu. Bahkan juga tanah Kanaan ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk diduduki dan dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan tanah Kanaan ini bukanlah perkara mudah. Karena di sana firman Tuhan mencatat banyak bangsa-bangsa kuat di sana. Bahkan dikatakan ada orang-orang enak, bahkan kotanya berkubu-kubu sebagai benteng pertahanan. Bahkan tanah Kanaan itu juga dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang lain, sehingga sulit untuk bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan tersebut. Tetapi janji firman Tuhan iya dan amin, ada keberanian dan juga janji Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Kaleb memiliki optimisme di dalam kehidupannya. Teman-temannya yang lain, 10 pengintai yang lain, mereka pesimis melaporkan kepada Musa, Harun, dan didengar oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka pesimis, mereka sulit untuk merebut tanah Kanaan itu. Tetapi kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb optimis, memiliki satu optimisme yang tinggi bahwa mereka akan sanggup dan mampu untuk mendapatkan menduduki tanah Kanaan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ciri-ciri orang yang optimisme di dalam Tuhan. Kita belajar dari bilangan pasal 13 ini. Yang pertama, orang yang optimisme itu adalah mereka yang menjaga hati mereka dari perkataan negatif. Kita melihat di dalam ayat 30 bagian A, di mana Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Sebab mereka gusar, hatinya gundah gulana setelah mendengar berita buruk tentang bagaimana tanah Kanaan itu dijaga ketat oleh orang-orang enak dan bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, masyarakat ataupun orang-orang Israel pada waktu itu gundah, mereka hilang pengharapan, mereka pesimis untuk memasuki tanah Kanaan itu. Hati mereka mulai gusar. Itu sebabnya Kaleb menenteramkan hati mereka. Dan Kaleb juga memiliki hati yang luar biasa. Dia tidak pernah terpengaruh dengan berita buruk yang disampaikan oleh teman-temannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini merupakan sentral kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita dari perkataan-perkataan negatif. Kita harus menjaga hati kita dari ucapan-ucapan yang tidak membangun. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada firman Tuhan, kepada berita-berita positif yang membangun pengharapan dan rasa optimis kita. Itu sebabnya orang yang optimis senantiasa menjaga hatinya dari perkataan-perkataan yang negatif. Yang kedua, orang yang optimis di dalam hidupnya adalah mereka yang berani menghadapi tantangan. Di dalam ayat 30 bagian B, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb adalah seorang pemimpin yang gagah berani. Meskipun memasuki tanah Kanaan itu bukanlah hal perkara mudah, namun ia memiliki keberanian untuk maju menghadapi setiap rintangan. Bahkan kita perhatikan di dalam firman Tuhan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita melihat Kaleb memiliki suatu keberanian yang luar biasa. Betul, memang di tanah Kanaan itu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak orang-orang yang gagah perkasa di sana. Tetapi Kaleb memiliki iman, memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan agar mereka masuk ke tanah Kanaan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, kita teringat dengan Goliat dan Daud. Ketika pada waktu itu Daud berhadapan dengan Goliat, pasukan Filistin yang tingginya luar biasa, 3,5 meter tingginya. Tapi kita melihat Daud tidak sedikit pun gentar untuk menghadapi Goliat. Dia memiliki keberanian dan akhirnya Goliat dikalahkan. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang menang, orang yang berhasil adalah mereka yang optimis dan memiliki keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Maju tak gentar, gentar tidak akan maju-maju. Itu sebabnya mari kita miliki keberanian untuk menghadapi, menjalani 2023 bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan tantangan ke depan, mari kita miliki keberanian. Karena orang yang berhasil, orang yang ditolong Tuhan adalah mereka yang berani melangkah menghadapi segala macam tantangan. Haleluya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri orang yang optimis di dalam Tuhan adalah mereka yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam ayat 30 bagian B, firman Tuhan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti. Nah, kata kuncinya adalah pasti. Dan dikatakan kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Kaleb dan juga Yosua merupakan panglima elit bangsa Israel yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Mereka percaya janji Tuhan, mereka yakin janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan yang berjanji Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel agar tanah Kanaan itu menjadi milik pusaka mereka, dan mereka yakini itu, dan mereka yakin juga mereka pasti mampu untuk menduduki, bahkan mengalahkan setiap apapun yang menjadi penghalang mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Kaleb memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia berkata, kita pasti akan mendudukinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keyakinan didasarkan dengan iman kepada Tuhan akan membuahkan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya mari kita yakin bahwa kita mampu menjalani tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun usaha kita, apapun tantangan, apapun yang kita lakukan, jangan takut dan yakinlah bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kekuatan dan kuasanya yang tanpa batas akan menuntun setiap langkah kita. Itu sebabnya yakinlah. Orang yang gagal itu adalah orang yang tidak yakin akan kehidupannya sebelum menjalani. Orang yang gagal itu adalah orang yang tidak yakin akan apa yang dia lakukan, apa kemampuannya sebelum dia menjalani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memiliki keyakinan bahwa kita pasti sanggup menjalani tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya orang yang optimis bukan berarti orang yang terhindar dari tantangan, pergumulan, ataupun tantangan. Orang yang optimis, dia memiliki sikap hati yang tidak mau mendengarkan berita-berita buruk. Orang yang optimis adalah mereka yang berani melangkah menghadapi tantangan.
Orang yang optimis adalah mereka yang memiliki iman bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka pasti dapat melakukan segala apapun yang ada di depan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Bagaimana Kaleb menguatkan, meneguhkan hati bangsa Israel tentang tanah Kanaan itu. Biarlah juga itu menjadi pelajaran dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk menjalani tahun 2023, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi yang pasti tantangan pergumulan silih berganti. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menjaga hati kami. Kami mau berani melangkah. Bahkan kami yakin bersama dengan Tuhan kami pasti keluar menjadi pemenang. Berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka memiliki optimisme di dalam Tuhan, memiliki suatu keyakinan untuk pengharapan hidup yang jauh lebih baik lagi di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.